Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian sekeluarga hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kali ini kita akan mempelajari tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku dengan subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Seperti biasa kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengenal benda hidup dan tak hidup. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda hidup itu adalah benda ciptaan Tuhan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda yang tak hidup itu adalah benda buatan manusia, seperti rumah, sepeda, mobil, dan lain-lain. Semua benda-benda tersebut kita gunakan dan tak lupa pula kita harus memeliharanya dengan baik. Pembelajaran yang pertama, Udin dan teman-temannya berangkat sekolah mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Seperti pada gambar tersebut, mereka mengenakan topi dan baju seragam, atas putih dan bawah merah. Topi dan seragam itu termasuk contoh benda yang tak hidup. Mengenal panjang pendek lagu. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Sekarang kita mengulang kembali supaya lebih paham dan mengerti. Tanda yang pendek itu ketukan lagunya pendek, sedangkan tandanya panjang berarti ketukan lagunya juga panjang. Coba simak lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Perhatikan dengan baik-baik tandanya ya, tanda ketukannya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Gitu anak-anak. Setiap lagu itu pasti ada nada panjang dan ada nada pendek. Selanjutnya gambar burung Garuda yang mana di dadanya terdapat perisai. Perisai tersebut ada 5 gambar. 5 gambar ini termasuk gambar sila dalam Pancasila. Namun pada kali ini yang kita pelajari adalah bunyi dan simbol sila keempat saja. Apa bunyi sila keempat? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan simbolnya adalah kepala banteng. Seperti pada gambar tersebut, kepala banteng itu ada pada gambar pojok kiri atas. Pembelajaran yang kedua, ciri-ciri benda hidup. Yang pertama adalah dapat bergerak dan berpindah tempat. Seperti pada gambar tersebut, ada yang berjalan, ada yang berlari, dan ada yang terbang. Yang kedua, memerlukan makanan supaya dapat tumbuh besar, bertambah berat, dan bertambah tinggi. Selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak itu adalah suatu cara untuk mendapatkan keturunan atau memperbanyak jumlah keturunan atau anak.
Yang terakhir adalah bernapas, proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon. Jadi yang kita hirup setiap hari itu adalah udara, namanya oksigen, dan yang kita keluarkan adalah karbon. Itu adalah proses bernapas. Coba perhatikan gambar berikut. Ini merupakan salah satu ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, gambar yang pertama menunjukkan ciri memerlukan makanan. Gambar yang kedua dan ketiga itu sama, dapat tumbuh besar mulai dari kecil sampai dewasa. Selanjutnya gambar yang keempat ini adalah ciri-ciri berkembang biak. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan tumbuhan, karena kan ini tumbuhannya pisang, jadi berkembang biaknya dengan tunas. Gerak berjalan. Bagaimanakah cara melakukan gerak berjalan yang benar? Yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak dan pandangan ke depan. Tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Berjalan dengan lengan diayun di samping badan dengan mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Itu tadi gerak berjalan. Sedangkan gerak berlari, cara melakukan gerak berlari yang benar adalah badan sedikit dicondongkan ke depan, pandangan tetap lurus ke depan. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Siku ditekuk, lengan mengepal ringan. Selanjutnya, gerakan kaki dipercepat daripada gerak berjalan. Nah, itu adalah cara melakukan gerakan berlari yang benar. Beda ya berjalan dengan berlari. Kalau berjalan itu badannya tegak, sedangkan berlari badan agak sedikit dicondongkan ke depan. Selanjutnya adalah nilai tempat puluhan dan satuan. Di sini ada beberapa tumpukan kotak. Satu tumpukan kotak itu berisi 10. Jadi satu puluhan itu nilainya 10. Dikarenakan ini tumpukannya kotak ada 4, berarti kita tulis 4 puluhan. Sedangkan yang pecahannya, karena yang diwarnai cuma 7, berarti kita tulis 7 satuan. Jadi 47 ditulis 47. Jika ditulis bentuk panjangnya 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan, jadi 4 puluhan, nilainya 40. Sedangkan 7 menempati satuan atau 7 satuan, nilainya tetap 7. Itu anak-anak ya, mengulang kembali nilai tempat puluhan dan satuan. Selanjutnya adalah simbol sila keempat Pancasila, yang mana simbol ini adalah kepala banteng yang berwarna hitam putih dengan latar belakang merah. Dari simbol tersebut ternyata ada berbagai makna. Yang berwarna putih bermakna kesucian, sedangkan warna hitam bermakna keabadian, dan warna merah itu bermakna atau memiliki arti keberanian.
kepala banteng. Banteng ini merupakan hewan yang senang berkumpul, seperti halnya kita sedang bermusyawarah. Apa makna dari musyawarah? Musyawarah itu disebut juga berunding atau membahas masalah bersama-sama untuk mencapai satu keputusan, mencapai suatu kesepakatan, itu namanya musyawarah. Kalau kalian mungkin bisa mengadakan musyawarah ini dengan teman-temannya, omong-omongan atau rapat begitu ya, itu juga termasuk bermusyawarah, mengamalkan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Tidak lupa selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.